alam pantai Pananjung Pangandaran, satu lagi misteri Gua Jepang ditemukan oleh tim dunia lain. Gua yang dibangun secara paksa pada tahun 1942 oleh para Romusa ini menyisakan banyak cerita. Penyiksaan dan pembunuhan yang kerap terjadi di sini pada masanya tampaknya mempengaruhi hawa misteri di sekitar gua. Bekas kamar tahanan dan ruang penyiksaan yang ada di dalam gua diyakini merupakan tempat persembunyian arwah penasaran. Banyak pengunjung yang menjumpai hal-hal ganjil di tempat ini. Malam ini, Anda akan kami ajak menyaksikan kekuatan supranatural yang mencoba membuka tabir misteri gua ini. Dulu anak-anak pernah kumpul-kumpul sekitar ya mau maghrib gitu. Ya kedengaran ada suara gaduh-gaduh, entah suara dari mana sumbernya. Dan ada yang berani, mungkin pemberani, dia mencari dari mana sumber suara tadi. Tidak pernah diketemukan. Ini hanya cerita dari orang tua saya bahwa di atas, di belakang atau di atas Gua Jepang ini pernah ada kejadian orang gantung diri. Mungkin entah problem gimana atau masalah, saking penasaran mungkin waktu gantung diri, mungkin sekarang juga masih misalnya rohnya gentayangan. Dulu itu sempat ada seorang petapa, beliau begitu bertapa di sana ada kejadian mistik, yaitu tiba-tiba datang angin kencang, dan setelah angin kencang itu hilang, datanglah hewan kelelawar yang gede. Setelah kelelawar hilang, datang wujud penuh luka, dan kejadian itu nyampe petapa tersebut mental nyampe ada 3 meter. Mungkin juga ya orang yang penuh luka itu para Romusa pada saat pembangunan gua tersebut. Lembaran sejarah dan misteri yang selama ini tersimpan rapat dalam sebuah gua bekas peninggalan penjajahan Jepang membawa langkah kaki saya ke tempat ini. Apa yang akan terjadi bila ada sepasang manusia mencoba untuk beruji nyali di sini? Ya berani. Iya, ikut berani. Mau uji mental. Sambil melihat keberadaan makhluk gaib. Gak berani. Sama. Berani. Pengen nambah pengalaman, juga pengen gimana ngerasain malam di Cengkareng Pangandaran. Selamat datang di dunia lain. Siapa namanya, Mas? Hari. Mas Hari. Oke. Dan Mbak? Wati. Mbak Wati. Mbak Wati dan Mas Hari ini hubungannya apa nih? Pacaran ya. Oke. Dan sekarang akan beruji nyali di sini. Udah siap? Persiapan apa ya Mas Hari lakukan? Baca doa aja ya. Oke. Dan kita menuju ke dalam lokasi ya sekarang. Oke? Udah siap? Oke. Selamat malam, Pak. Saya Hari Panca dari dunia lain, dan Bapak? Sutadi. Pak Sutadi. Iya.
Pak Sudadi, bersama saya sekarang sudah ada 2 orang peserta uji nyali dan ini merupakan satu pasang. Ya. Dan Pak Sudadi tadi sedang melakukan apa nih Pak? Saya lagi mendeteksi istilahnya kekuatan makhluk lebih yang ada di sini aja gitu, pengen tahu. Dan sepertinya juga saya dan juga peserta uji nyali kepingin tahu juga sepertinya gaibnya seperti apa nih. Bisa tahu nanti Pak Sudadi melakukan deteksi dan juga mungkin bisa dibuktikan semuanya. Sana. Sepertinya gaib-gaib sekitar sini apa aja nih ada? Ya, ada yang kundurwo, ada yang kayak semacam pocong juga itu ada. Ada yang kayak macam apa ya? Kayak sundel bolong gitu. Padahal itu yang pocong itu sama sih. Kayak macam kundurwo juga. Letaknya di mana-mana aja Pak? Mungkin bisa dilakukan pembuktian nggak nih Pak? Dengan cara gimana? Dengan kekuatan gaib yang ada di sini berupa apa? Bisa. Oke, udah cukup Pak. Bapak, ada air nggak? Air. Pas tadi. Jadi dari pembuktian tadi membuktikan bahwa disinilah tempat yang cocok ya untuk uji nyali ya. Jadi nanti kita akan mengadakan uji nyali di 2 tempat yang berpisah. Oke, kita lanjutkan saja ke uji nyali sini, Mbak. Ya, di sini. Pas tadi. Iya. Kalau boleh Pas tadi ceritakan tadi gaibnya di sini banyak sekali ya, apa aja tadi? Ya salah satunya tuh kadang-kadang di sini tuh suka kayak ada prajurit lewat ke sana bruk, gitu. Terus kadang-kadang lagi suka ada cahaya yang ya, melintas ke sini, kadang hilang lagi. Terus kayak semacam pocong, kayak semacam pocong itu. Gimana Mas Hari? Sudah siap ya? Mana Mawati? Oke. Kalau gitu saya akan langsung ke peraturannya. Jadi nanti Mas Hari akan beruji nyali di sini. Ya, di sinilah tempat Mas Hari beruji nyali dan Mbak Wati adanya di sebelah sana. Nanti akan saya jelaskan ya. Dan nanti yang harus Anda lakukan adalah pada waktu beruji nyali menceritakan secara langsung pada kita apa yang Anda alami di sini. Jadi misalnya Anda melihat suatu bayangan atau mungkin melihat suatu bentuk penampakan atau mendengar suara yang aneh atau mungkin ada hembusan angin atau apapun yang Anda lakukan di sini, cerita secara langsung pada kita. Ya. Dan satu hal lagi yang harus Anda lakukan adalah ada titik dupa yang harus tetap Anda nyalakan ya. Itu ada salah satu di sini. Ya, lihat kan? Satu lagi di balik tembok ini. Ya. Dan dupa tersebut harus tetap dalam keadaan nyala. Jadi Anda harus memeriksa setiap saat apakah dupa tersebut menyala. Nanti kita akan memberikan dupa pengganti dan juga korek apinya. Jangan takut karena kita menyediakan kamera di sini. Ya, jadi segala pergerakan Anda terpantau oleh kami. Ya. Dan juga jangan sampai nanti Anda keluar dari batas kamera dan tidak boleh melewati garis yang sana. Ya. Oke. Begitu juga dengan Mbak Wati. Nanti Mbak Wati posisinya juga di sebelah sana sama seperti di tempat ini. Jadi ada titik dupa yang tetap harus Anda nyalakan. Dan sama juga menceritakan secara langsung kepada kita apa yang Anda alami. Dan juga satu hal lagi harus diingat, bila menyerah atau ingin
Menyelesaikan uji nyali di tengah jalan, ya. Jadi merasa tidak kuat, melambai ke kamera dan berteriak sekeras mungkin. Ya. Bila salah satu dari Anda gagal, berarti Anda dua-duanya gagal karena Anda merupakan pasangan. Ya. Jadi bila Mas Hari gagal, berarti Mbak Wati juga gagal, otomatis. Ya. Terus sebaliknya, bila Mbak Wati gagal, Mas Hari juga gagal. Ya. Oke, bisa dimulai? Oke, silakan. Mas Hari di sini, menghadap sana. Ya, dan Mbak Wati ke sana. Yuk. Terus jalan ke kiri. Di sini. Tadi Mbak Wati sudah lihat ya dupanya, Mbak Wati? Itu sama di sana. Di sana. Di sana ya. Oke, Mbak Wati duduk di sini. Pakai sendal. Ya, menghadap ke sana. Tadi ingat peraturannya, dan ini dupa yang baru. Korek. Ya. Oke. Bila sudah siap, kita akan tinggal sebentar lagi lampu ini akan dimatikan semua. Ya. Oke. Padam. Kenaon? Kenaon? Nongkrong. Baik pisan ya. Neng cicing di mana? Hah? Cicing di mana? Naon? Cicing di mana? Di dieu. Gigireun eta, Naon? di dinya gigireun ai. Mending mah buang panjang. Neng cicing di jero? Nya, Di jero buana? heeh, Poeknya. baik pisan. Makanya adu korekna teu pinus ya, I. Iya kan tuh pinu. Ya lamun kurang korek kumaha? Kudu di api-api. Agak rowoknya. Ente. Bulan PKRF neng. Ulang lebih ka erep. Heeh. Naona? Korek. Kumaha? Ayo dupana masih kena panjang. Hah? Dupana masih kena panjang. Panjang. 5 jam teh, I. Enak. Kakarage bieunya. Hah? Kakarage bieunya. Aya nyanyian, I. Hah? Hah?
pada saat yang bebas iya komunikasi cina bebasnya di bejaan dia komunikasi bebas itu Arurung tenang. burung ai bukan di luar main di luar gitu Urungnya pergi kak ciri di kadinya samperkeun ya. burung iya Hah? kenaon Pergi karyangan. ngadongeng gerak Rek naon? sehingga abi kamari ih Hah? ayah sorat tuh Oh, didinya ya. di abi ge karbon karena di dia tuh kayak ngaganggu iya Hah? kenaon sintarik kena nyanyian Hah? sintarik nyanyian ya dupana geus pondok kan sih nya Kan tepareup deh. hah Kayak geus pareup gitu. lamun geus pareum apa bisa juga bikin ka pareumna Uyan tetus gede. Ma, uyan tetus boga gawe. Hayang segala ulin ka abi. Waktunya telah selesai. Gimana kalau kita jemput? Yuk. terdengar kata jiwa hati remaja Parah sekali. aku hanya ingin mencintai walaupun banyak yang menantangku ku hanya ingin Mas Hari dan Mbak, mati ternyata Anda benar-benar pasangan yang bernyali besar ya. Karena dari tadi saya perhatikan cukup kuat menahan segala yang ada di sini. Ya. Dan telah berhasil melewati rentan waktu yang sudah ditentukan. Gimana waktu Anda berdua ditinggal sendiri di sana dan juga di sana? Apa yang Anda rasakan? serem mendengar suara-suara aneh gitu ada yang nangis terus ada suara gemak ya ada yang suara yang dipukul-pukul kayak gitu Ada suara nangis di mana, Rik? di sana di pojok sana Di pojok sebelah sana. iya ada yang menggeram Seperti apa suara menggeram? seperti kayak gitu Kalau Anda sendiri apa yang Anda rasakan? Mas
Ya ada getaran, Mhm. ya suara menangis Getaran seperti apa tadi? seperti duk 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 duk. Ada di dalam mana? Di dalam situ? Di sini di Di atas atas itu. ada yang Sudah sini. ada yang jalan gitu. Lalu kalau ada yang menangis di mana? Adanya? Saya lihat di sini kedengaran di belakang. Pas tadi gimana Pas tadi? Apa yang terjadi pada peserta kita nih? Sepertinya dia mengalami ada banyak gangguannya. Sebenarnya sih ya, keluarga di sini itu sudah pada datang semua tuh ya. Cuman ya pada siap mengganggu lah ya. Cuman ininya tuh kalau ada reaksi-reaksi langsung doa. Jadi kan menambah kekuatan. Kadang-kadang ini ya kalau lagi ada yang datang suka ngomong ngobrol berdua. Jadi kan ngilangin rasa ketakutan itu. Jadi kekuatannya jadi nambah kuat aja gitu. Jadi kalau sekarang gaib di sini masih banyak sebetulnya. Masih ada juga ya. Dan peserta kita sebetulnya tidak melihat suatu penampakan yang berarti ya. Ternyata Anda berdua adalah pasangan yang berdaya cukup besar ya. Dan telah berhasil melewati rentan waktu yang ditentukan. Dan sebagai kenang-kenangan, Anda akan mendapatkan hadiah senilai Rp1.500.000 ya. Itu dipotong pajak. Oke, baik. Makasih ya. Oke, makasih ya Pas tadi. Pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali kita. Ternyata keberanian yang dimiliki oleh pasangan ini adalah cukup besar dan sehingga bisa melewati batas waktu yang ditentukan dan berhasil dalam uji nyali kita kali ini. Bagaimana dengan pasangan selanjutnya? Kita tunggu besok. Salah satu keistimewaan makhluk gaib dalam hal ini jin, dan jin ini terdiri dari jin yang baik dan jin yang jahat, ialah bahwa jin bisa menampakkan diri atau dalam istilah agama disebut tamatsul. Hanya Nabi Muhammad SAW lah yang tidak bisa dipalsukan oleh jin dan setan. Sedangkan makhluk-makhluk yang lain bisa dipalsukan oleh setan, di mana setan menampakkan diri sebagai seseorang, padahal sebenarnya dia adalah setan yang terkutuk. Selamat datang di dunia lain. Siapa namanya? Ada. Ana. Dan Anda? Hermawan. Mas Hermawan. Iya. Oke. Pemirsa, di hari kedua kami tetap akan melakukan uji nyali. Dan sekarang juga ada Pak Sutadi yang akan membuktikan seberapa besar kekuatan gaib yang ada di sini. Gimana Pak? Di sebelah Mbak ini ada dan Mas ini ada Pak Sutadi ya. Yang akan menjelaskan keadaan gaib yang ada di sini. Nanti Pak Sutadi juga akan membuktikan kekuatannya seperti apa. Oke Pak Sutadi, mungkin bisa tolong dijelaskan kepada peserta kita seperti apa nih gaib yang ada di sini. Ya semacam kayak tentara Jepang itu suka lewat ya, kadang-kadang suka berjalan bunyi krek gitu ya. Setelah itu kadang suara kayak drum band ditabuk gitu, bluk. Setelah itu juga kadang-kadang ada yang hitam tinggi besar, gondoruo ya. Ada juga di situ, terus juga ada yang kayak semacam sundel bolong itu yang putih. Kadang-kadang juga bisa berupa pocong, kadang-kadang itu di sini tuh ada. Memang di sini ada yang pernah mati gantung diri di sekitar sini. Dan mungkin Pak Sutadi bisa melakukan pembuktiannya seperti apa kekuatan di sini. Nanti saya minta bantuan teman saya sebagai mediatornya. Silakan.
dirusakan. Pak, balong baru Pak, kakinya. Sepertinya seperti keris ya. Iya. Keris apa nih, punya siapa nih sepertinya? Ini sepertinya punya orang-orang yang dulu pernah kerja paksa di sini. Dan gimana kalau menurut Mas tadi sekarang keadaannya? Di kekuatan gate-nya ada di sini bagaimana? Masih tetap besar? seperti kemarin, masih besar. Masih besar. Maka mungkin makin bertambah Mas sekarang. Ya diusahakan ditambah, gitu. Diusahakan ditambah. Gitu ya. Oke. Gimana Mas? Masih ingin tetap ikut uji nyali ya? Gimana Mbak? Ya, ayo kita ke dalam ke tempat uji nyali. Baik, kalau udah siap, saya akan jelaskan peraturannya ya. Nanti Mas Hermawan akan uji nyali di sebelah sana. Ya, dan Mbak Ana uji nyali di sebelah sana. Ya, dan nanti kalian berdua akan ditinggal di tempat yang berbeda ya. Sendiri, jadi sendiri-sendiri. Ya. Dan juga yang harus Anda lakukan pada saat uji nyali adalah menceritakan secara langsung pada kita apa yang Anda alami di sini. Dan nanti Anda tidak boleh berbicara satu sama lain. Dan apabila Anda berbicara, nyatakan gagal. Oke? Dan juga kita menempatkan juga titik-titik dupa yang harus tetap Anda jaga dalam keadaan menyala. Sudah siap? Siap. Kita akan mulai. Dan kita nanti sebentar lagi akan mematikan semua lampu di sini. Ya, silakan Mas Hermawan. Ya, dan Mbak Ana, sebentar. Untuk sini, dupanya titiknya sebelah sana. Di sini. 3. Ya, nanti 3 dan nyalakan. Dan harus tetap Anda jaga dalam keadaan menyala. Jadi apabila mati, nyalakan kembali dan bila habis diganti. Ya, silakan.
ini cuma pengen nyoba-nyoba, kan katanya ada acara kayak gini, pengen coba aja. Terus apa ya, oh iya, Mbak tau nggak kemarin waktu malam Senin kan katanya dunia lain tuh ada di sini. Terus Nana malam Senin itu pulang manggung jam 11 mungkin di hotel teh. Terus Nana teh nyari kesini, kirain teh ada, nggak ada katanya di sana. Di tempat mana ya, Karang Tirta gitu. Boleh nyanyi lagi nggak yang di rumah yang sini? Lanjutin nggak ya? Boleh ya? Boleh nggak sih? Terserah lah. Pokoknya Nana pengen nyanyi daripada sepi. Begitulah cintaku padanya, hancur di saat aku tak berdaya. Kabar gaul sama dia sebutnya Janet itu anak-anak biasa anak-anak mah suka ganti-ganti nama. Jujur tuh Agnes yang nyanyiin ini Jepang biasa, Tante Meli Gisel itu suka banget sama Meli Gisel tuh kreatif, orangnya tuh kreatif. Jadi orangnya sih ya sedang-sedang aja, tapi ini apa namanya teh nafas ini apa segitiga cinta punya teh. Aku tuh suka ngedengerin aja. Kayak ini apa namanya teh? Kayak yang pas tadi. Kira-kira setahun nyali kita bagaimana nih keadaannya? Dia bisa bertahan sampai sekarang nih seperti ini. Mungkin ya yang satu kan ya kayaknya sih suka baca-baca juga. Yang satunya kan yang kayaknya kelihatannya itu tidur. Jadi kan yang namanya tidur itu nggak bisa melihat apa yang ada di depan, di samping, di sekitarnya itu nggak bisa melihat gitu. Mbak.
Gimana Mas dan Mbak waktu ditinggal di sini sendiri di tempat yang berbeda, apa yang Anda rasakan? Saya memang merasakan suara-suara itu dengan diri saya itu merasa gimana ya. Saya juga merasa seram gitu, kelihatannya juga aneh juga gitu. Kalau di tempat Suara apa ini. aja tuh yang tadi di Ya suara harimau, terus ada saya lihat itu yang pakai sepatu tentara itu, tapi cuma sekilas aja yang saya lihat, nggak di sebelah mana deh? Di sebelah di sebelah sini. Sebelah sini? Ya, di sebelah sini. kelihatan bentuknya seperti orang tentara berbaris gitu atau? Nggak cuma 2 orang pengawal aja, tapi cuma sekilas saya lihat itu. Kalau Mbak sendiri gimana tadi waktu di sana rasanya seperti apa? Ya cuma dengar suara-suara ya seperti tadi setelah ditinggal sekitar 10 menit ngedengar ada yang nangis gitu kayak perempuan Di sebelah mana deh? di sebelah kiri sebelah sana. Jadi dekat ada di dupa. belakang kan? Ya di sana, terus di sebelah kanan dengar suara harimau tuh sama ular kayaknya tuh deket banget, deket kamera kayak yang belakang kamera tapi nggak kelihatan gitu. Seperti apa yang membuat mereka bertahan nih selain kuat imannya, atau mungkin ada hal-hal lain yang melindungi dia atau gimana? Ya hanya dengan sebatas doa-doa, dengan seperti apa ya, kita coba-coba konsultasi, mohon permisi, mohon ini tuh, hanya itu aja yang membuat dia punya rasa keberanian gitu. Dan saya ucapkan buat kalian berdua ya, selamat karena telah berhasil melewati nyali ini sampai batas waktu yang ditentukan. Ya. Dan sebagai kenang-kenangan akan mendapatkan hadiah senilai Rp1.500.000 dan tentu dipotong pajak. Ya, makasih Mbak Ana dan Mas. Ya. Makasih juga Pak Staji. Ya. Pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali kita di hari yang kedua, dan ternyata memang keberanian dari peserta kita cukup besar sehingga dia bisa berhasil melewati uji nyali ini sampai batas waktu yang ditentukan. Mas. Seringkali manusia tidak sadar akan hakikat kehidupan di dunia ini, bahwa semua fenomena-fenomena gaib yang terjadi terhadap manusia di alam raya ini tidak pernah luput dari penglihatan Tuhan saat Maha melihat dan mengetahui.